Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Wahid Pratama, NPM 1804040017. Dalam mata perkuliahan Peradilan Agama, saya akan mempresentasikan peradilan agama pada masa reformasi. Masuk ke sejarahnya, reformasi yang terjadi di Indonesia dimulai peradilan agama saat terjadi pelimpahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke peradilan agama Presiden B.J. Habibie. Reformasi tersebut dalam awal perjalanannya hanya terfokus pada peradilan agama dalam perbaikan kekuasaan eksekutif dan sistem demokrasi yang lebih baik, antara lain berbuah adanya keterbukaan dan kebebasan berbicara dan berpendapat. Sedangkan pada awal-awal terjadinya reformasi tersebut belum menjangkau perubahan ke arah yang lebih baik. Gerakan reformasi peradilan agama pada tahun 1998 bertujuan membentuk pemerintahan demokrasi Indonesia baru, termasuk di bidang hukum. Langkah awalnya yaitu perbaikan sistem melalui perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang mendasari penegakan hukum. Penyempurnaan tersebut bahkan dilakukan dalam bentuk amandemen terhadap Undang-Undang tahun 1945 yang sebelumnya dianggap keramat karena merupakan revolusi groundbreaking. Reformasi hukum berarti proses perubahan tatanan hukum konstitusional reform. Konsekuensi logis dari penyempurnaan konstitusi adalah penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama era reformasi, keberadaannya peradilan agama selain didasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, juga terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan peradilan agama dan kewenangannya. Antara lain, 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedua, Nomor 14 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ketiga, Nomor 18 Tahun 2001 tentang kepembentukan Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Keempat, Kepres Republik Indonesia tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keenam, Undang-Undang 1945 hasil amandemen peradilan agama pasal 24 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada peradilan pasal 18 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Reformasi hukum di bidang lembaga peradilan muncul dalam penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia yang melahirkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 24 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 18 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara. Lalu keempat lembaga peradilan tersebut berpuncak di Mahkamah Agung baik dalam hal teknis yudisial maupun teknis non-yudisial. Secara konseptual dan berdasarkan berbagai macam pertimbangan, baik pertimbangan filosofis, yuridis, maupun sosiologis, tujuan dilakukannya perubahan peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama. Gerakan reformasi selain berhasil merespon hal-hal yang terkait dengan persoalan politik, juga telah berhasil merespon tuntutan atas pembenahan hukum dan lembaga peradilan.
Seiring dengan tuntutan reformasi dalam hal kekuasaan kehakiman, di tataran peraturan perundang-undangan mengalami perubahan, yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kehakiman. Dalam undang-undang yang baru ini, sistem yang dipakai adalah sistem satu atap atau one roof system. Artinya yaitu pembinaan terhadap 4 lingkungan lembaga peradilan yang ada, baik secara teknis yudisial maupun secara administratif, organisatoris, dan finansial berada di tangan Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah disahkan dan diundangkan tanggal 29 Desember tahun 1989, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 dan tambahan dalam Lembaran Negara Nomor 3400 dan isi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdiri atas 7 bab. Yang pertama, dalam perubahan pertama tentang dasar hukum penyelenggaraan peradilan sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berlaku, dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam. Sebagian merupakan produk pemerintahan Belanda dan sebagian merupakan produk pemerintah Republik Indonesia. Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang perubahan kedua tentang kedudukan pengadilan. Berdasarkan undang-undang ini, kedudukan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sejajar dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya, khususnya dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Yang perubahan ketiga tentang kedudukan hakim. Menurut ketentuan dalam pasal 15 ayat 1, hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat putusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh pihak lainnya. Yang perubahan keempat tentang wewenang pengadilan. Menurut ketentuan dalam pasal 49 ayat 1, dalam tanda kutip, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara untuk orang Islam. Yang perubahan kelima tentang hukum acara. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Perubahan keenam tentang penyelenggaraan administrasi peradilan. Di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama ada dua jenis administrasi, yaitu administrasi peradilan dan administrasi umum. Kemudian perubahan ketujuh tentang perlindungan terhadap wanita. Ketentuan tidak berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan tidak pula dihapuskan. Peradilan agama satu atap di bawah Mahkamah Agung atau one roof system of judicial, kekuasaan eksekutif salah satu contoh bahwa pembinaan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di tangan eksekutif. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap 4 lingkungan peradilan secara teknis yudisial. Justisial. Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman di negeri ini tidak independen sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu banyak muncul tuntutan dari berbagai pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen. Salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mana tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap atau double roof system. Sistem peradilan satu atap adalah suatu kebijakan yang potensial menimbulkan implikasi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Implikasi yang perlu diantisipasi dengan adanya sistem antara lain ditinjau dari ajaran Trias Politika dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni. Satu atap juga dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman. Selain harus bertanggung jawab secara teknis, justisial juga secara administratif.
Ada kekhawatiran sistem satu atap justru akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim karena dengan satu atap tidak ada lagi lembaga lain yang mengawasi perilaku hakim. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap hakim yang nakal menjadi sulit karena urusan gaji dan administrasi berada di Departemen Kehakiman. Sistem satu atap akan lebih baik ketika diiringi oleh keberadaan Komisi Yudisial. Satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. Sementara itu, terhadap Mahkamah Konstitusi, segala hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi wewenang secara internal. Adapun mengenai Mahkamah Konstitusi ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat lembaga negara lain yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial, yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan seleksi calon hakim agung dan menjadi pengawas terhadap kinerja hakim secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem peradilan yang ada di negara kita telah memadai, sehingga yang terpenting untuk saat ini adalah membangun moral dari aparat penegak hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya yang dapat ditempuh melalui jalur pendidikan hukum yang menekankan pada aspek pengetahuan, keahlian, dan nilai, sehingga para calon penegak hukum yang dihasilkan nantinya di samping memiliki keahlian di bidang hukum juga menjunjung tinggi moral dan etika. Termasuk dalam hal ini, peradilan agama yang telah memiliki kompetensi selain di bidang hukum keluarga, juga hukum perdata lain dalam hal ini yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sehingga dengan sistem satu atap ini, maka diperlukan sumber daya manusia hakim pengadilan agama yang benar-benar menguasai bidang ekonomi syariah. Simpulnya, dalam pasal 1 Undang-Undang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum di Indonesia. Penyelenggaraannya sebagaimana dalam pasal 1 itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, secara tegas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman dengan tuntutan reformasi di bidang kekuasaan yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dengan demikian, pada era reformasi, khususnya setelah berlangsungnya proses amandemen terhadap Undang-Undang tahun 1945, terdapat dua lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.